Shalom, selamat pagi. Senang sekali dapat jumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih kehadirat-Mu yang kudus atas penyertaan-Mu kepada kami selama kami istirahat tadi malam dan dibangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, segar, dan tidak kurang suatu apapun. Karena hendak memulai hari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui bacaan kami pagi hari ini. Dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sabda Bina Diri hari ke-701, Rabu pagi 27 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari Amos 2 ayat 4 sampai 5. Saya memberi judul renungan ini, mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, seorang bijak pernah berkata, "Kumulai dari diri sendiri, kumulai dari yang paling kecil, kumulai di sini, kumulai sekarang, takkan kutunda-tunda." Dalam bacaan kita, Amos menelanjangi kejahatan Yehuda. Pada ayat 4, Nabi Amos menegaskan bahwa bukan saja 3, melainkan 4 dosa besar telah dilakukan Yehuda. Dosa pertama menyangkut ketidakadilan para pemimpin terhadap orang lemah. Dosa kedua, percabulan dibiarkan merajalela bahkan sampai merasuki ibadah. Dosa ketiga, menyembah kekuatan alam yang berarti melupakan Allah sebagai sumber hidup. Terakhir, dosa keempat, semua dosa itu memuncak dalam kebebalan rohani. Tidak ada lagi keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah tidak akan membuat pengecualian apabila umatnya sendiri berbuat dosa. Allah tidak menggunakan standar ganda. Justru keberadaannya sebagai umat harus membuat kita berjuang agar sifat-sifat dan kehadiran Allah tampak nyata dalam seluruh kehidupan kita. Apa istimewanya berbagai ibadah online yang kita ikuti apabila kita tidak gigih menegakkan kebenaran dan kekudusan dalam masyarakat, mulai dari diri sendiri? Simak dan renungkan syair Gita Bakti nomor 69 ini. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Justru di tengah kondisi masyarakat yang semakin berkelok, tidak jujur, dan bebal rohanilah, kita harus memiliki cap kehadiran dan kemuliaan Allah di dalam laku hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, coba perhatikan sebuah sungai. Ketahuilah, semua sungai kecuali sungai buatan manusia memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya berkelok-kelok. Apa sebabnya? Penyebabnya sederhana saja.
Sungai-sungai itu mengikuti alur yang paling sedikit hambatannya. Sungai-sungai tersebut berbelok untuk menghindari apa saja yang menghalangi lajunya air, untuk mencari jalan yang lebih mudah. Sebagian dari kita melakukan hal yang sama dengan sungai itu. Karena gagal melawan iblis, kita menyerah pada godaan dan menyimpang dari jalan yang direncanakan Tuhan bagi kita. Kita tunduk pada tekanan hidup ini dan berkompromi dengan sesuatu yang menyimpang, dengan menganggap yang salah itu benar. Ketahuilah, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bukannya ditaklukkan, tetapi kita bisa menjadi penakluk arus dunia yang berbelok. Tak satu pun yang dapat menghalangi kita melalui arus yang sudah ditetapkan Allah bagi kita. Bukan arus dunia yang berkelok-kelok. Kita tidak boleh menyerah pada godaan atau musuh apapun. Roh Kudus yang tinggal di hati kita akan menguatkan kita, sehingga kita dapat berdiri teguh. Jalan kita tidak akan berkelok jika kita memutuskan untuk tidak mengikuti begitu saja alur yang paling sedikit hambatannya. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan Rabu pagi ini. Mulailah dari diri sendiri untuk tidak ikut arus dunia yang berkelok-kelok. Saya ulangi. Mulailah dari diri sendiri untuk tidak ikut arus dunia yang berkelok-kelok. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk tidak berbelok dan berbalik jatuh ke dalam dosa. Sertai kami hari ini ya Tuhan. Jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Antar kami sampai istirahat kami malam nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara.